OJK mendorong peningkatan governance, risk management, assurance, dan cyber security dalam pelaksanaan audit internal. Hal ini dinyatakan Ketua Dewan Audit OJK Sofia Watimena dalam Konferensi Nasional Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security dengan topik Building Trust with Continuous Audit Practice. Cybercrime dan customer fraud akan menjadi majority modus kecurangan di sektor jasa keuangan. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah di mana peran auditor internal? Apakah pelanggaran dan kecurangan tersebut tidak dapat dideteksi oleh auditor internal? Kasus-kasus tersebut perlu menjadi catatan dan perhatian bagi auditor, khususnya auditor internal di setiap entitas. Dengan banyaknya kasus besar di industri, tentunya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder terhadap auditor. Kami juga mendorong melalui penguatan third clients model di industri jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK sebagai first line harus secara berkala meningkatkan kualitas SDM khususnya pada bidang IT, akuntansi, internal audit. PUJK sebagai preparer laporan keuangan juga perlu didukung dengan SDM yang mumpuni, sebisa mungkin bersertifikasi CA, sehingga kualitas laporan keuangan yang unaudited sekalipun juga telah memadai. OJK sebagai third line bertanggung jawab dalam pelaksanaan enforcement ketentuan dan penindakan pelanggaran. Peningkatan value auditor internal dapat dilakukan dengan mengubah metode tradisional audit dengan audit yang didukung teknologi atau sistem informasi. OJK telah menerapkan continuous audit, continuous monitoring yang akan meningkatkan cyber dan IT risk management. Pakar audit IT menyatakan ada 3 kapasitas yang harus dikembangkan saat ini. Yang pertama adalah centralized dan scalable environment. Ya, kedua kemudian automatic, collaborative, workflow dan progress, dan yang ketiga adalah real-time cyber risk and control reporting. Hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita ingin menganalisa tentang IT risk management kita adalah kita harus mengetahui tentang profil IT asetnya kita. Ya, kalau kita tahu sesuatu yang kita tahu, tentu kita akan lebih mudah untuk menganalisa resiko-resiko yang akan ditimbulkan atau impact yang akan dihasilkan. Dengan kita bisa mengumpulkan semua IT aset itu ya di dalam satu single repository, tentunya akan memudahkan kita untuk menganalisa ya resiko atau impact dari IT aset tersebut. Berikutnya adalah berbicara tentang automatic, collaborative, workflow dan proses. Dengan capability robotik ya, kita bisa melakukan otomisasi ya untuk menggather data-data yang kita butuhkan. Dan tentunya itu bisa mempercepat proses ya yang kita butuhkan untuk melakukan suatu IT audit atau untuk melakukan risk management. Ketika kita melakukan suatu monitoring ya, kalau kita menemukan satu yang namanya anomali, yang namanya exceptions ya, dengan yang namanya continuous monitoring itu akan secara otomatis ya untuk melakukan remediation. Tim Liputan OJK TV melaporkan.